Selamat datang di Baca Novel Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Kali ini, kita akan melanjutkan cerita yang menarik dari sebuah novel yang berjudul Naga Bumi Penakluk Langit. Selamat mendengarkan. Bab 38. Pertemuan di paviliun berakhir tanpa adegan dramatis. Tidak ada jabat tangan, tidak ada deklarasi resmi, hanya orang-orang yang berdiri, mengangguk dengan cara masing-masing, dan berjalan pergi ke arah yang berbeda. Bai Wuji pergi pertama. Bai Yunfei meregangkan punggungnya dengan suara krek yang membuat Lin Suer meringis pelan, lalu berjalan sambil bergumam soal makanan. Lin Suer mengikuti setelah mengangguk sekali ke arah Wu Chen, cara yang mengkomunikasikan bahwa ia mengerti ada sesuatu yang perlu diselesaikan di sini. Yang tersisa di paviliun hanya dua orang. Wu Chen dan Wei Tangan Besi. Wei berdiri, berjalan ke meja utama dan duduk di kursi yang tadi ditempati Bai Wuji. Ia menatap Wu Chen dari jarak yang kini lebih dekat. "Kau berbeda dari terakhir kali," katanya. 3 hari di lembah, jawab Wu Chen. Hanya 3 hari. Kadang 3 hari cukup kalau diisi dengan hal yang tepat. Wei Tangan Besi memandang tangannya sendiri, tangan yang waktu itu pernah membuat Wu Chen terdorong mundur 2 langkah. Di pertemuan tadi, aku tidak setuju dengan Bai Wuji. Aku tahu. Tapi aku juga tidak bisa tidak menghormati posisinya. Wei menatap Wu Chen langsung. Yang kau katakan tadi, bahwa jika ada yang tidak sabar, kau yang akan merespons sendiri. Aku menganggap itu serius. Seharusnya. Maka aku juga ingin mengatakannya secara langsung. Wei berbicara seperti seseorang yang ingin bahwa hal yang perlu diucapkan sudah diucapkan dengan jelas. Ketika waktunya tiba, dan itu bukan ancaman, hanya pernyataan tentang sesuatu yang aku yakini akan terjadi, aku ingin menyelesaikan apa yang belum selesai dengan cara yang layak. Di antara kita berdua, Wu Chen menatapnya, tanpa campur tangan pihak lain. Tanpa campur tangan pihak lain. Baik, kata Wu Chen akhirnya. Wei Tangan Besi mengangguk, 1 kali. Lalu berdiri dan berjalan keluar paviliun tanpa kata tambahan. Wu Chen memandangi punggungnya sampai menghilang di antara pepohonan taman. Ia menarik napas panjang. Ada sesuatu dalam percakapan itu yang terasa aneh dengan cara yang baik. 2 orang yang punya alasan untuk menjadi musuh saling menyepakati bahwa perselisihan mereka layak diselesaikan dengan cara yang bermartabat. Bukan karena saling menyukai, melainkan karena keduanya menghormati apa yang ada di antara mereka cukup untuk tidak mengotorinya dengan cara yang salah. Wu Chen berdiri, berjalan keluar paviliun. Taman sudah ramai sekarang. Seorang pedagang menjajakan kacang goreng dari keranjang yang digendong di punggung. Wu Chen beli segenggam, lalu berjalan ke arah penginapan sambil memakannya satu persatu. Cara yang terlalu biasa untuk seseorang yang baru saja menyelesaikan pertemuan yang akan mengubah banyak hal. Namun itulah caranya. Hal-hal besar diselesaikan, lalu kaki terus berjalan, lalu perut yang lapar tetap perlu diisi. Dunia tidak berhenti untuk dramatis. Dan ia sudah lama berdamai dengan itu. Sore itu Wu Chen menemukan gurunya duduk sendirian di teras penginapan tanpa kendi teh, tanpa komentar, hanya memandangi jalan di depan. Wu Chen duduk di sebelahnya, tidak mengatakan apapun dulu. "Bagaimana perasaanmu?" tanya Bai Yunfei akhirnya. "Banyak hal yang sekarang lebih masuk akal. Dan beberapa hal yang dulu terasa sudah masuk akal, sekarang terasa lebih kompleks dari yang kukira. Itulah tanda bahwa pemahaman berkembang. Atau tanda bahwa semakin banyak yang tidak aku tahu." Keduanya hal yang sama. Bai Yunfei melirik ke arahnya.
Orang yang merasa semakin tahu biasanya semakin tidak tahu. Orang yang merasa semakin tidak tahu, itu yang sebenarnya semakin tahu. Wu Chen memandang ke jalan. Seorang anak kecil berlari mengejar kucing yang tidak ingin dikejar. 23 tahun yang lalu, apa yang terjadi antara kau dan Bai Wuji? Bai Yunfei diam cukup lama. Angin sore berhembus, membawa aroma masakan dari kedai di ujung jalan. Itu, katanya akhirnya, adalah cerita yang panjang. Dan cerita yang panjang perlu momen yang tepat dan perut yang kenyang untuk didengarkan dengan benar. Kau menunda lagi. Aku memprioritaskan. Ia berdiri dan menepuk bahu Wu Chen sekali. Ayo makan. Semua pertanyaan panjang bisa menunggu sampai setelah makan malam. Dan setelah makan malam, Bai Yunfei berjalan ke dalam penginapan. Di ambang pintu ia berhenti sebentar tanpa berbalik. Setelah makan malam, kita lihat apakah pertanyaanmu masih terasa sepenting tadi. Akan tetap sepenting itu. Tahu, ada sesuatu dalam nada suaranya yang berbeda, lebih lunak, lebih dari seseorang yang sudah memutuskan bahwa saatnya tiba. Maka malam ini juga akan jadi malam yang panjang. Ia masuk ke dalam. Wu Chen duduk sendirian di teras sebentar lagi. Memandangi jalan yang mulai berubah dari sore ke senja, cahaya yang semakin rendah, bayangan yang semakin panjang, warna yang bergerak dari jingga menuju ungu yang dalam. Sebentar lagi ia akan mendengar cerita yang sudah 23 tahun belum diceritakan kepada siapapun. Dan ia, yang sudah 4 tahun belajar bahwa beberapa hal perlu waktu untuk matang sebelum siap dipanen, memilih untuk duduk sebentar lagi. Membiarkan senja menyelesaikan tugasnya dulu. Sebelum malam membawa ceritanya. Bersambung.